Bagus. Semua orang segera merespons, beberapa menekan formula ajaib, dan beberapa mengambil harta karun. Dan kedua mata menjadi istimewa pada tingkat yang berbeda-beda. Di antara mereka, bukan hanya Chu Feng, Ling Qiao, dan Jie Baobao yang pandai mengamati. Faktanya, para penggarap seni bela diri pun memiliki metode pengamatannya sendiri. Semuanya, apakah kamu mengamati sesuatu? Chu Feng bertanya setelah beberapa saat. Memiliki. Pasir di gurun ini seharusnya mengandung kekuatan formasi, tetapi kekuatan formasi sangat lemah dan bahkan tidak dapat dideteksi. Tetapi ketika gurun yang begitu luas berkumpul, kekuatan formasi akan muncul tanpa terlihat, yang akan menyebabkan orang mengalami halusinasi, tetapi hal itu seharusnya tidak berdampak besar pada kita. Selain itu, pasti ada rahasia yang tersembunyi di gurun ini, dan itulah yang ingin kita temukan, kata Ling Xiao. Kenapa kamu merasa belum mengatakannya? Long Chengyu menghela nafas. Bukannya aku tidak mengatakannya. Bukankah aku mengatakan bahwa ada formasi yang bisa membuat kita berhalusinasi? Itu tidak berguna bagi kita, tambah Qin Xuan. Petik 2. Petik 2. Ling Xiao terdiam, apa yang dia katakan memang sesuai dengan apa yang dia amati. Namun sepertinya hal itu tidak terlalu membantu. Lalu, apakah kamu mengamati sesuatu? Wang Qiang bertanya. Kami tidak pandai dalam teknik penghalang dan belum mengamati apapun, kata Long Chengyu dan Qin Xuan pada saat yang sama. Masih, tidak sebagus Ling Qiao, kata Wang Qiang. Saudara Wang Qiang, apakah kamu mengamati sesuatu? Long Chengyu dan Qin Xuan bertanya pada saat yang sama. Hei, aku tidak berbeda denganmu. Saya agak pandai dalam beberapa teknik simpul, penghalang, tetapi pengamatan saya mirip dengan Ling Qiao, kata Wang Qiang. Petik 2. Petik 2. Long Chengyu dan Qin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata, yang berarti mereka tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, siapa yang tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Bagaimana jika Anda baru belajar dari Ling Qiao? Jadi secara umum pengamatan Wang Qiang sama dengan keduanya, dan tidak ada gunanya. Nona Jie, kamu di mana? Chu Feng memandang Jie Baobao. Karena Chu Feng menemukan bahwa selain dia, hanya ada 3 orang di sini yang mengamati dengan lebih serius. 2 di antaranya adalah Ling Qiao dan Jie Baobao. Sedangkan yang lainnya, mereka melihatnya sebentar dan ternyata sulit untuk diamati, jadi mereka semua menyerah. Jadi menurut Chu Feng, tanyakan saja pada ketiga orang ini. Apa yang saya dan Ling Qiao amati serupa? Jika Anda ingin mengamati lebih banyak, Anda perlu menjelajah dengan hati-hati. Yang terbaik adalah melakukan perjalanan melintasi gurun dan menyelidikinya dengan cermat. Meskipun lebih memakan waktu, ini seharusnya bermanfaat, kata Jie Baobao. Ya, Chu Feng sedikit mengangguk, lalu menatap Xiao Yuer. Nak, apakah kamu melihat sesuatu? Gadis kecil ini sedang memegang segenggam pasir di tangannya, membaliknya berulang kali di tangan kecilnya yang cantik, seolah sedang bermain. Namun nyatanya, selain Ling Xiao dan Jie Baobao, dia adalah pengamat yang paling cermat. Ah, kakak bertanya padaku. Xiao Yuer tampak terlalu serius dan tidak yakin untuk sesaat. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dengan wajah kecilnya. Ya, kamu melihatnya dengan sangat hati-hati, apakah kamu mengamati sesuatu? Tanya Chu Feng. Saudaraku, seharusnya ada 3 reruntuhan di sini. Ketiga reruntuhan itu memiliki fungsinya masing-masing. Tampaknya merupakan reruntuhan yang berdiri sendiri. Tapi nyatanya, reruntuhan itu adalah kunci. Jika kamu bisa menerobos ketiga reruntuhan itu, kamu bisa menemukan sesuatu yang lebih tersembunyi di gurun pasir, kata Xiao Yuer. Nona Yuer, apakah kamu pernah ke sini? Long Chengyu bertanya. Tidak. Xiao Yuer menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu sudah membaca catatan tentang tempat ini? Tanya Qin Xuan. Tidak.
Xiao Yuer menggelengkan kepalanya lagi. Itu yang baru saja kamu amati. Wang Qiang juga bertanya. Ya, Xiao Yuer mengangguk. Wah, benarkah? Nona Yuer, bagaimana kamu bisa melihat begitu banyak? Saat ini, banyak orang yang berpenampilan campur aduk, terutama Ling Xiao dan Jie Baobao, yang merasa tidak bisa dipercaya. Lagi pula, apa yang dikatakan Xiao Yuer seolah-olah dia telah membaca catatan tentang tempat ini, dan itu terlalu detail. Jika apa yang dikatakan Xiao Yuer benar, itu akan menjadi masalah besar. Kekuatan observasinya beberapa kali lebih baik daripada mereka. Aku tidak menyangka kemampuan observasi gadismu begitu bagus. Ini akan lebih mudah untuk ditangani. Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Kakak, apakah pengamatanku benar? Xiao Yuer bertanya. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimanapun, kata-kata Chu Feng masih sangat berwibawa. Tampaknya Xiao Yuer benar-benar mengamati ini dengan kemampuan observasinya sendiri, dan sebagian besar, dia benar, jika tidak, Chu Feng tidak akan memujinya. Pengamatanmu semuanya benar. Saat Chu Feng berbicara, dia menggunakan tangannya sebagai pena untuk menguraikan gurun. Dalam sekejap mata, dia membuat sketsa peta. Itu sebenarnya adalah peta lengkap dari seluruh gurun berdarah, dengan 3 lokasi ditandai di atasnya. Ketiga tempat ini adalah reruntuhan yang tersembunyi di gurun ini. Xiao Yuer benar. Ketiga reruntuhan ini bukanlah reruntuhan sederhana. Sebenarnya setara dengan kunci. Selama dibuka, tempat tersembunyi bisa dibuka. Tetapi membuka kunci memerlukan urutan. Pertama, ini dan ini. Chu Feng menunjuk kedua reruntuhan itu masing-masing dan berkata, kedua reruntuhan ini perlu dibuka pada waktu yang sama. Hanya setelah reruntuhan ketiga dibuka pada saat yang sama, barulah bisa diselesaikan. Dan metode pembukaan ini dimulai dari saat Anda masuk, kata Chu Feng. Pada saat itu, semua orang sedikit terkejut. Ya, formasi di reruntuhan ini memiliki jangkauan penginderaan tertentu. Belum lagi melangkah ke reruntuhan, melangkah ke kisaran ini saja sudah mulai menghitung waktu, kata Chu Feng. Jadi, kita harus membagi pasukan kita menjadi 2 kelompok. Ling Xiao bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi dengan kakak. Xiao Yuer segera berdiri di samping Chu Feng. Tidak, Xiao Yuer, pergilah bersama Ling Qiao dan yang lainnya. Keterampilan observasi Anda dapat membantu mereka, kata Chu Feng. Oke, melihat Chu Feng mengatakan ini, Xiao Yuer sedikit enggan, tapi dia segera berkompromi. Kemudian, di bawah pengaturan Chu Feng, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Yang lainnya melakukan yang terbaik, dan Chu Feng melakukan yang terbaik. Karena waktu untuk menghancurkan formasi harus sama, Chu Feng dan yang lainnya harus memasuki wilayah reruntuhan pada saat yang sama, dan juga menyelesaikan penghancuran formasi pada saat yang bersamaan. Ini sebenarnya tidak sulit, mereka sudah menyepakati waktu masuk dan waktu memecah formasi. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Chu Feng adalah Ling Qiao dan yang lainnya tidak dapat mengatur cara untuk menghancurkan formasi dalam batas waktu yang disepakati. Setelah berhasil mematahkan formasi, mereka menuju reruntuhan ketiga dan bertemu di sana. Chu Feng, aku punya pertanyaan. Tapi sebelum pergi, Ling Qiao tiba-tiba berbicara. Katakan, kata Chu Feng. Saya percaya apa yang Anda katakan. Anda tidak mengetahui tempat ini sebelumnya. Tapi bagaimana kamu bisa mengamati begitu banyak petunjuk dalam waktu sesingkat itu? Hampir, mengetahui segalanya. Ling Xiao benar-benar tidak bisa dipercaya.